Warung makan adalah tempat mencari nafkah. Tapi bagi sebagian orang yang sudah kehilangan iman, warung bisa menjadi tempat persembahan nyawa. Kisah ini dikirimkan oleh seorang penonton bernama Fajar. Ini bukanlah cerita karangan untuk menakut-nakuti, melainkan sebuah kesaksian kelam saat ia bekerja sebagai pencuci piring di sebuah warung bakso yang sangat laris di pinggiran kota. Sebuah warung yang di balik kelezatan kuahnya yang legendaris menyimpan rahasia busuk yang tak masuk akal. Ini adalah teror warung pocong. Kejadian ini berlangsung pada pertengahan tahun 2022 di sebuah ruko tua yang berdiri menyendiri di pojok perempatan jalan yang minim penerangan. Warung itu tidak pernah sepi. Antriannya mengular hingga ke bahu jalan, bahkan saat hujan badai sekalipun. Orang-orang dari luar kota pun rela menunggu berjam-jam demi semangkuk bakso yang katanya memiliki rasa gurih yang tak tertandingi. Sebuah rasa yang seolah-olah mengikat lidah siapapun yang mencicipinya untuk terus kembali. Fajar, yang saat itu baru bekerja selama 3 hari, mulai merasakan kejanggalan yang membuat perutnya mual setiap kali ia melangkah masuk ke area dapur. Suasana di dapur warung itu sangat kontras dengan bagian depannya yang terang benderang dan bersih. Di dapur, udaranya terasa sangat panas, pengap, dan membawa aroma amis yang sangat tajam, seperti bau daging yang dibiarkan membusuk di ruang tertutup tanpa ventilasi. Lampu di sana sengaja dibuat redup. Hanya ada satu bohlam kuning yang berkedip-kedip tertutup jelaga lemak yang menghitam. Pemilik warung itu, seorang pria paruh baya yang jarang bicara bernama Pak Haji, memiliki satu aturan yang sangat tidak masuk akal dan harus dipatuhi tanpa bantahan. Fajar, tugasmu hanya di pojok sana. Cuci semua mangkuk sampai bersih. Tapi ingat satu hal, jangan pernah sekalipun kamu menoleh ke arah dandang besar di tengah dapur itu. Dan yang paling penting, jangan pernah berani membuka tutupnya, apapun suara yang kamu dengar dari dalam sana. Ucap Pak Haji dengan suara berat dan matanya yang selalu merah meradang, seolah ia tidak pernah tidur selama berbulan-bulan. Malam itu, tepat di malam Jumat Kliwon, warung tutup lebih lambat karena pesanan yang membludak dari pelanggan yang seolah tidak punya rasa kenyang. Jam dinding di ruang tengah yang sudah kusam menunjukkan pukul 12.30 malam lewat 10 menit. Pelanggan terakhir baru saja pergi meninggalkan sisa kuah yang masih mengepul di atas meja. Fajar sedang sendirian di dapur, merendam tumpukan mangkuk kotor yang sisa lemaknya terasa sangat aneh di kulitnya. Terasa lengket, kental, dan sulit dibersihkan seperti lendir yang berminyak. Di ruang depan, Pak Haji sedang sibuk menghitung tumpukan uang kertas yang aromanya, entah kenapa, tercium sangat apak seperti bau tanah makam yang baru digali di sore hari. Fajar mencoba mengabaikan perasaannya dan terus menggosok mangkuk kayu yang licin itu. Namun, keheningan dapur yang pekat mulai pecah oleh suara yang sangat ganjil. Sebuah suara gesekan yang berasal dari dalam dandang besar yang airnya sedang mendidih hebat di atas kompor gas yang menyala biru. Sruk, sruk, sruk. Suara itu terdengar seperti kain kasar yang basah sedang bergesekan dengan dinding logam dandang dari arah dalam. Fajar membeku di depan bak cuci piring. Tangannya masih terendam air sabun yang kini terasa dingin. Jantungnya berdegup kencang hingga telinganya mulai berdenging sakit. Bau busuk yang sangat menyengat menyerupai bau bangkai hewan yang sudah berhari-hari terpapar terik matahari tiba-tiba memenuhi setiap sudut ruangan dapur yang sempit dan beruap. Bau itu begitu kuat hingga membuat kerongkongan Fajar terasa tercekak dan matanya mulai perih berair karena hawa yang beracun. Udara di sekeliling Fajar yang tadinya panas karena uap kompor tiba-tiba berubah menjadi dingin yang menusuk tulang. Sebuah kedinginan yang tidak wajar dan mendadak. Dan perlahan-lahan dari sela-sela tutup dandang besi yang berat itu
muncul sebuah ujung kain putih yang sangat kotor dan terlihat lusuh. Kain itu penuh noda tanah kering yang kehitaman dan bercak cairan kuning kecoklatan yang menjijikkan menetes pelang ke lantai dapur yang kusam. Kain itu terjepit di antara bibir dandang itu, seolah ada sesuatu dari dalam yang sedang berusaha mendesak keluar dengan sisa tenaga yang besar. Fajar menelan ludah dengan susah payah. Tenggorokannya terasa seperti tersumbat pasir kasar yang menghalangi nafasnya. Dengan tangan yang bergetar hebat, ia mencoba menyalakan lampu senter dari ponselnya. Sinar putih senter itu menyorot tajam tepat ke arah uap yang mengepul tebal dari dandang besar tersebut. Dan di sana, di balik uap panas yang membubung menyerupai kabut, Fajar melihat sebuah kepala yang terbungkus kain kafan lusuh, sedang perlahan-lahan menyembul keluar. Tutup dandang yang berat itu bergetar hebat, mengeluarkan bunyi denting logam yang memekapkan telinga dalam kesunyian malam yang mencekam. Kepala itu tidak memiliki wajah yang bisa dikenali secara manusiawi. Dagingnya sudah mulai hancur meluruh akibat panasnya air mendidih, memperlihatkan tulang rahang yang menghitam dan gigi-gigi yang menonjol keluar secara tidak beraturan. Sosok pocong itu seolah sedang merendam dirinya sendiri di dalam air mendidih itu untuk memberikan sari-sari kematian pada kuah bakso yang akan disajikan besok. Matanya yang tinggal lubang hitam pekat tiba-tiba berputar dan mengunci pandangannya tepat ke arah mata Fajar. Nafas Fajar tertahan di dalam dada. Badannya terasa kaku seperti terpaku ke lantai keramik yang dingin. Ia ingin berteriak sekuat tenaga meminta tolong, tapi suaranya seolah telah dicuri oleh kegelapan yang mengepungnya. Dari lubang kain kafan di bagian mulut sosok itu yang sudah sobek, keluar cairan kental berwarna hitam legam yang menetes lambat. Cairan itu jatuh kembali masuk ke dalam kuah bakso yang sedang dimasak, menciptakan aroma gurih yang memuakan. Dan dengan suara serak yang parau, seolah-olah suaranya merayap keluar dari dasar liang lahat yang paling dalam dan lembab. Sosok itu berbisik pelan, namun terdengar sangat jelas tepat di belakang telinga kiri Fajar. Kurang, bumbunya masih kurang, nyawa. Suara itu dingin, bergetar dan mengandung keputusasaan yang luar biasa dalam setiap kata yang diucapkannya. Fajar segera mematikan senter ponselnya. Tangannya lemas dan mangkuk yang ia pegang jatuh berdenting keras ke lantai. Di kegelapan dapur yang hanya diterangi cahaya bohlam yang hampir mati, ia melihat Pak Haji sudah berdiri di pintu dapur. Tatapan matanya tajam, dingin, dan ia memegang sebuah pisau daging besar di tangan kanannya. Pak Haji hanya berkata pelan, "Sudah saya bilang Fajar, jangan pernah menoleh ke arah dandang." Dan itulah saat terakhir kali Fajar merasa aman, sebelum semuanya berubah menjadi neraka. Suasana di dapur ruko tua itu mendadak menjadi sangat dingin, seolah-olah oksigen di sana telah terserap habis oleh kehadiran sosok yang baru saja muncul dari dalam dandang. Fajar masih mematung, menatap nanar ke arah Pak Haji yang berdiri di ambang pintu dengan pisau daging yang berkilat tertimpa cahaya bohlam kuning. Jantung Fajar berdegup sangat kencang. Suaranya terdengar seperti jenderang perang di dalam dadanya sendiri. Ia ingin melangkah mundur, namun kakinya terasa seperti telah disemen mati ke lantai keramik yang kini terasa sangat lembab. Ketakutan yang luar biasa membuat ujung jari-jarinya gemetar hebat, hingga ponsel di genggamannya perlahan merosot dan jatuh ke lantai dengan suara denting yang nyaring. Pak Haji tidak langsung menyerang. Ia hanya diam dengan nafas yang terdengar berat dan tersengal-sengal, seperti seseorang yang sedang menahan beban yang sangat besar di pundaknya. Matanya yang merah menatap Fajar dengan tatapan yang kosong, namun mengandung ancaman yang sangat nyata. Sudah saya peringatkan berkali-kali, Fajar. Jangan pernah menoleh, jangan pernah ingin tahu. Bisik Pak Haji dengan suara yang serak dan parau.
Uap dari dandang besar di belakang Fajar masih terus mengepul, membawa aroma busuk yang semakin menyengat, memenuhi seisi ruangan dapur yang sempit itu. Fajar mencoba mengumpulkan keberaniannya. Tenggorokannya yang kering dipaksa untuk mengeluarkan suara. "Pak, apa itu yang ada di dalam dandang?" tanya Fajar dengan suara yang bergetar hebat. Pak Haji hanya menyeringai tipis, sebuah seringai yang terlihat sangat mengerikan di wajahnya yang pucat pasi. Tanpa menjawab, Pak Haji melangkah maju satu langkah, membuat Fajar terpaksa mundur hingga punggungnya membentur pinggiran dandang yang masih terasa panas menyengat. Rasa panas itu menembus kain bajunya, namun rasa dingin di hatinya jauh lebih mendominasi saat ini. Tiba-tiba, suara rintihan dari dalam dandang itu kembali terdengar. Kali ini jauh lebih jelas dan memilukan hati. Tutup dandang yang berat itu bergetar hebat, seolah-olah sesuatu di dalamnya sedang mengamuk ingin segera dibebaskan dari air yang mendidih. Cairan hitam kental mulai meluap dari bibir dandang, menetes ke lantai dan mengeluarkan suara mendesis saat bersentuhan dengan keramik. Fajar melirik ke bawah, dan ia menyadari bahwa cairan itu bukanlah kuah bakso biasa, melainkan campuran antara minyak pekat dan darah yang sudah menghitam. Dia minta lebih, Fajar. Dia tidak puas hanya dengan kain kafan itu, ucap Pak Haji sambil perlahan mengangkat pisau dagingnya tinggi-tinggi. Cahaya lampu yang berkedip-kedip membuat bayangan Pak Haji di dinding tampak seperti sosok monster raksasa yang siap menerkam. Fajar menyadari bahwa nyawanya kini sedang berada di ujung tanduk, menjadi target tumbal selanjutnya untuk bumbu rahasia warung tersebut. Pikiran Fajar bekerja sangat cepat, mencari celah untuk melarikan diri dari maut yang sudah berdiri tepat di hadapannya. Dengan satu gerakan nekat, Fajar menyambar sebuah mangkuk besar berisi air sabun bekas cucian dan menyiramkannya ke arah wajah Pak Haji. Pak Haji yang tidak menduga serangan itu langsung terhuyung mundur sambil mengumpat keras, matanya perih terkena air sabun yang tajam. Fajar tidak membuang waktu sedikit pun. Ia segera berlari melewati Pak Haji, menuju pintu samping yang terhubung dengan gang kecil di samping ruko. Langkahnya terasa sangat berat, seolah-olah tangan-tangan tak terlihat yang mencoba menarik kakinya kembali ke dalam dapur. Saat ia mencapai ambang pintu, Fajar secara tidak sengaja menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya. Di sana, ia melihat sosok pocong dari dalam dandang tadi sudah berhasil keluar sepenuhnya. Tubuhnya yang terbungkus kain kafan coklat kusam tampak basah kuyup oleh kuah hitam yang mendidih. Uap panas masih mengepul dari kainnya yang sobek-sobek. Sosok itu melompat kecil dengan gerakan yang kaku namun sangat cepat, menuju ke arah Pak Haji yang masih berusaha membersihkan matanya. Fajar terus berlari menembus kegelapan gang yang sempit. Napasnya terasa seperti api di dalam paru-parunya. Ia tidak berani menoleh lagi, takut jika sosok pocong itu sudah berada tepat di belakangnya. Suara teriakan Pak Haji yang melengking kesakitan terdengar memecah kesunyian malam di perempatan jalan yang sepi itu. Teriakan itu kemudian berubah menjadi suara rintihan yang tersedat-sedat, seolah-olah tenggorokannya sedang disumpal oleh sesuatu yang sangat besar dan kental. Fajar mencapai jalan raya yang diterangi lampu jalan yang remang-remang. Ia terus berlari tanpa arah, hingga ia menemukan sebuah pos ronda yang masih ada orangnya. Ia jatuh tersungkur di depan warga yang sedang berjaga. Badannya gemetar hebat dan ia tidak bisa berkata-kata selama beberapa menit. Warga yang melihat kondisi Fajar yang pucat pasi dan berbau busuk segera memberikan air minum dan mencoba menenangkannya. Fajar hanya bisa menunjuk ke arah ruko warung bakso itu dengan tangan yang masih bergetar. Beberapa warga pemberani memutuskan untuk mengecek ke warung bakso Pak Haji, sementara Fajar tetap di pos ronda dengan penjagaan ketat.
Suasana malam itu terasa sangat mencekam, seolah-olah seluruh desa ikut merasakan kengerian yang baru saja dialami oleh Fajar. Beberapa menit kemudian, warga kembali dengan wajah yang tak kalah pucat dari Fajar. Mereka bercerita bahwa warung itu sudah tertutup rapat dan terkunci dari dalam, namun bau busuk yang luar biasa menyengat keluar dari sela-sela pintu ruko tersebut. Keesokan harinya, polisi datang dan mendobrak paksa pintu ruko tersebut setelah mendapatkan laporan dari warga tentang bau bangkai yang semakin parah. Fajar yang ikut memberikan keterangan menyaksikan sendiri saat polisi menggeledah area dapur yang semalam menjadi tempat teror baginya. Namun betapa terkejutnya semua orang saat menemukan bahwa dapur itu tampak sangat bersih, seolah-olah tidak pernah ada aktivitas memasak di sana selama bertahun-tahun. Dandang besar yang semalam dilihat Fajar kini hanya berisi air jernih yang dingin. Namun kejutan sebenarnya ditemukan di dalam kamar pribadi Pak Haji yang berada di lantai 2. Pak Haji ditemukan sudah tidak bernyawa. Tubuhnya meringkuk di sudut kamar dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Seluruh kulit tubuhnya tampak melepuh seperti terkena air mendidih, dan yang paling mengerikan adalah mulutnya yang terbuka lebar, berisi gumpalan kain putih yang sudah sangat kotor. Dokter forensik yang memeriksa jenazahnya menyatakan bahwa Pak Haji meninggal karena tersedak kain kafan yang dipaksakan masuk ke dalam tenggorokannya. Fajar tidak pernah kembali lagi ke area itu setelah kejadian tersebut. Trauma yang dialaminya terlalu dalam untuk disembuhkan dengan cepat. Ia sering bermimpi buruk, melihat sosok pocong yang merendam dirinya di dalam dandang sambil berbisik tentang nyawa yang kurang. Setiap kali ia melewati warung bakso dimanapun, perutnya akan langsung merasa mual dan aroma kuah gurih akan mengingatkannya pada bau amis darah dan uap panas di dapur Pak Haji. Rahasia warung itu terkubur bersama kematian tragis pemiliknya. Kisah Fajar ini menjadi peringatan bagi kita semua, bahwa keserakahan manusia seringkali membuka pintu bagi hal-hal yang tidak seharusnya ada di dunia ini. Kekayaan instan yang didapat dari jalur hitam selalu menuntut bayaran yang jauh lebih mahal daripada yang bisa kita bayangkan. Hingga saat ini, ruko tua di perempatan jalan itu tetap dibiarkan kosong dan terbengkalai. Warga sekitar sering mendengar suara ketukan logam di dalam ruko saat malam Jumat Kliwon tiba. Seolah-olah ada seseorang yang masih sibuk memasak sesuatu di balik dinding yang sunyi itu. Teror di ruko tua itu ternyata belum benar-benar berakhir bagi Fajar. Meskipun Pak Haji sudah dinyatakan meninggal, bayangan dandang besar itu terus menghantui tidurnya. Mimpi-mimpi buruk mulai datang setiap kali matahari tenggelam di ufuk barat. Fajar sering terbangun dengan keringat dingin yang membasahi seluruh tubuhnya yang gemetar. Bau amis darah dan uap panas seolah menempel permanen di indera penciumannya. Ia merasa ada sesuatu yang ikut pulang bersamanya malam itu. Suatu malam, Fajar terbangun karena mendengar suara ketukan di bawah tempat tidurnya. Tung, tung, tung. Suara logam yang sangat familiar, persis seperti bunyi martil di dapur ruko. Fajar mencoba mengabaikannya, namun suara itu terdengar semakin nyata dan mendekat. Udara di dalam kamarnya mendadak menjadi sangat pengap dan berbau busuk. Ia merasa seolah-olah lantai kamarnya berubah menjadi semen basah yang amblas. Ketakutan mulai merayap naik dari ujung kakinya yang terasa kaku. Dengan tangan gemetar, Fajar memberanikan diri melihat ke kolong tempat tidurnya. Di sana, ia menemukan sebuah mangkuk bakso tua yang retak dan berdebu. Mangkuk itu berisi cairan hitam kental yang mengeluarkan uap panas membumbung. Fajar tersentak mundur hingga punggungnya membentur dinding kamar yang dingin. Bagaimana mungkin benda dari ruko itu bisa berada di dalam kamarnya yang terkunci? Pikiran Fajar kacau, ia mulai merasa nyawanya sedang diincar kembali. Tiba-tiba, lampu kamarnya berkedip-kedip lalu mati total, meninggalkan kegelapan pekat. Suara rintihan halus mulai terdengar dari sudut ruangan yang paling gelap. Kurang, bumbunya kurang. Bisikan itu terdengar serak, persis seperti suara sosok pocong di dalam dandang.
Fajar menutup telinganya rapat-rapat, namun suara itu justru bergema di dalam kepalanya. Ia merasa ada sepasang mata yang sedang mengawasinya dari balik kegelapan. Fajar mencoba mencari ponselnya untuk menyalakan senter sebagai pelindung dari ketakutan. Namun saat cahaya senter menyala, ia melihat jejak kaki berlumpur di lantai. Jejak itu sangat besar dan berbau amis seperti bangkai hewan yang membusuk. Jejak tersebut menuju tepat ke arah lemari pakaian miliknya yang tertutup rapat. Pintu lemari itu perlahan terbuka sendiri dengan suara derit kayu yang menyayat. Sehelai kain kafan kotor tampak menjuntai keluar dari celah pintu tersebut. Napas Fajar tersengal-sengal. Ia merasa oksigen di dalam kamar itu menghilang seketika. Sosok tinggi besar dengan kain kafan coklat mulai muncul dari balik lemari. Wajahnya yang hancur meluruh terkena air mendidih kini terlihat lebih jelas dan mengerikan. Cairan hitam menetes dari lubang matanya yang kosong menodai lantai kamar Fajar. Sosok itu melompat kaku, setiap gerakannya diikuti suara tulang yang berderak patah. Fajar ingin berteriak, namun suaranya tercekat di tenggorokan yang terasa terbakar. Sosok pocong itu berhenti tepat di depan Fajar yang sudah terkulai lemas. Bau busuk yang luar biasa menyengat membuat Fajar mual dan ingin muntah hebat. Tangan sosok pocong itu yang terbungkus kain kafan perlahan terangkat menuju leher Fajar. Fajar merasakan hawa dingin yang luar biasa saat kain kotor itu menyentuh kulitnya. Ia merasa nyawanya sedang ditarik paksa keluar dari raga yang sudah tak berdaya. Mata Fajar melotot, menatap kehancuran di depan wajahnya yang sangat dekat. Ambil warisannya, lanjutkan warungnya. Bisikan itu terasa dingin seperti es yang menyentuh gendang telinga Fajar. Ternyata kematian Pak Haji hanyalah cara untuk mencari budak baru bagi pesugihan tersebut. Fajar menyadari bahwa ia telah ditandai untuk menjadi penerus ritual berdarah ini. Perjanjian hitam itu tidak akan berhenti sampai ada nyawa baru yang dikorbankan. Dunia Fajar serasa runtuh saat ia menyadari tidak ada jalan keluar lagi. Dalam keputusasaan, Fajar mencoba merangkak menuju pintu kamar yang terasa sangat jauh. Namun setiap kali ia bergerak, sosok itu selalu berada tepat di depannya. Lantai kamar kini benar-benar berubah menjadi genangan kuah hitam yang mendidih panas. Fajar merasakan perih yang luar biasa saat kakinya terendam cairan gaib tersebut. Suara tawa Pak Haji yang melengking kini ikut bergema di seluruh ruangan. Semua pintu dan jendela seolah menghilang ditelan oleh dinding semen yang tebal. Fajar melihat bayangan dirinya sendiri di cermin yang kini tampak sangat mengerikan. Wajahnya mulai pucat pasi, matanya memerah, dan kulitnya perlahan mulai melepuh hebat. Ia melihat kain putih mulai melilit tubuhnya sendiri secara perlahan namun pasti. Proses menjadi bagian dari warung itu telah dimulai tanpa bisa dihentikan lagi. Fajar hanya bisa meratap dalam diam, menyesali hari saat ia melamar kerja. Keserakahan orang lain kini menjadi beban yang harus ia tanggung selamanya. Tiba-tiba, terdengar suara azan subuh berkumandang dari masjid di kejauhan sana. Suara itu seolah menjadi pedang yang membelah kegelapan di dalam kamar Fajar. Sosok pocong itu perlahan memudar, berubah menjadi asap hitam yang berbau belerang. Cairan hitam di lantai surut seketika, meninggalkan sisa kerak yang berbau busuk. Fajar jatuh pingsan dengan kondisi tubuh yang sangat lemah dan mengenaskan. Ia selamat untuk malam ini, namun ia tahu ini bukan akhirnya. Saat pagi tiba, ibu Fajar mendapati anaknya tergeletak di lantai dengan leher memar. Ada bekas lilitan kain yang sangat kuat melingkar di leher kurus Fajar. Ibu Fajar menangis histeris melihat kondisi anaknya yang tampak seperti orang gila.
Fajar hanya diam 1000 bahasa, menatap kosong ke arah langit-langit kamarnya sendiri. Ia tahu sosok itu hanya pergi sementara untuk menunggu malam Jumat berikutnya. Warisan berdarah itu kini telah melekat kuat di dalam jiwa Fajar. Tiba-tiba, terdengar suara azan subuh berkumandang dari masjid di kejauhan sana. Suara itu seolah menjadi pedang yang membelah kegelapan di dalam kamar Fajar. Sosok pocong itu perlahan memudar, berubah menjadi asap hitam yang berbau belerang. Cairan hitam di lantai surut seketika, meninggalkan sisa kerak yang berbau busuk. Fajar jatuh pingsan dengan kondisi tubuh yang sangat lemah dan mengenaskan. Ia selamat untuk malam ini, namun ia tahu ini bukan akhirnya. Saat pagi tiba, ibu Fajar mendapati anaknya tergeletak di lantai dengan leher memar. Ada bekas lilitan kain yang sangat kuat melingkar di leher kurus Fajar. Ibu Fajar menangis histeris melihat kondisi anaknya yang tampak seperti orang gila. Fajar hanya diam 1000 bahasa, menatap kosong ke arah langit-langit kamarnya sendiri. Ia tahu sosok itu hanya pergi sementara untuk menunggu malam Jumat berikutnya. Warisan berdarah itu kini telah melekat kuat di dalam jiwa Fajar. Tiba-tiba, terdengar suara azan subuh berkumandang dari masjid di kejauhan sana. Suara itu seolah menjadi pedang yang membelah kegelapan di dalam kamar Fajar. Sosok pocong itu perlahan memudar, berubah menjadi asap hitam yang berbau belerang. Cairan hitam di lantai surut seketika, meninggalkan sisa kerak yang berbau busuk. Fajar jatuh pingsan dengan kondisi tubuh yang sangat lemah dan mengenaskan. Ia selamat untuk malam ini, namun ia tahu ini bukan akhirnya. Saat pagi tiba, ibu Fajar mendapati anaknya tergeletak di lantai dengan leher memar. Ada bekas lilitan kain yang sangat kuat melingkar di leher kurus Fajar. Ibu Fajar menangis histeris melihat kondisi anaknya yang tampak seperti orang gila. Fajar hanya diam 1000 bahasa, menatap kosong ke arah langit-langit kamarnya sendiri. Ia tahu sosok itu hanya pergi sementara untuk menunggu malam Jumat berikutnya. Warisan berdarah itu kini telah melekat kuat di dalam jiwa Fajar. Fajar melangkah perlahan memasuki area dapur yang kini terasa seperti mulut raksasa yang siap menelannya hidup-hidup. Bau busuk yang semalam ia rasakan kini kembali menyeruak, bahkan jauh lebih tajam dan menusuk paru-paru. Senter di tangannya bergetar hebat, menyoroti dandang besar yang masih berdiri tegak di tengah ruangan. Permukaan logam dandang itu tampak berkarat dan mengeluarkan uap hitam yang sangat pekat. Keheningan di dalam ruko tua itu terasa sangat menekan gendang telinga Fajar. Ia tahu bahwa sosok itu sedang menunggunya di balik kegelapan yang sunyi. Langkah kaki Fajar gemetar saat ia mulai mendekati kompor gas yang berkarat. Tiba-tiba, suara tawa lirih terdengar dari arah langit-langit dapur yang tertutup jelaga hitam. "Kamu datang lagi. Kamu mau menjadi bumbu?" Bisikan itu terdengar seperti gesekan kertas amplas di atas kayu yang kering. Fajar tersentak. Ia segera mengarahkan sinar senternya ke atas, namun tidak menemukan apapun. Hanya ada tetesan cairan hitam yang jatuh tepat di punggung tangan Fajar. Cairan itu terasa panas membakar, membuat kulitnya seketika melepuh merah dan perih. Dengan sisa keberaniannya, Fajar segera menuangkan air suci pemberian sang kiai ke dalam dandang. Seketika, suara teriakan melengking memecah kesunyian malam di dalam ruko tua yang angker tersebut. Dandang itu bergetar hebat, seolah-olah ada sesuatu yang sedang meronta-ronta di dalamnya. Asap putih yang berbau belerang mulai membumbung tinggi menutupi seluruh pandangan mata Fajar.
Lantai dapur bergetar, meruntuhkan beberapa rak piring kayu yang sudah mulai rapuh dimakan usia. Fajar terlempar ke sudut ruangan hingga kepalanya membentur dinding semen yang sangat keras. Dalam keadaan setengah sadar, Fajar melihat sosok pocong itu keluar dari dalam kepulan asap. Kain kafannya kini tampak terbakar hebat, mengeluarkan api biru yang sangat aneh dan dingin. Wajahnya yang hancur kini terlihat sangat marah, matanya yang hitam legam menatap tajam ke arah Fajar. Sosok itu melompat maju, tangannya yang terbungkus kain kafan mencekik leher Fajar dengan sangat kuat. Fajar merontah, ia merasa pasokan oksigen di paru-parunya mulai menghilang secara perlahan-lahan. Pandangan matanya mulai menggebur, ia melihat bayangan Pak Haji tersenyum di belakang hantu itu. "Ikut kami, warung ini butuh nyawa baru agar tetap berjaya." Suara Pak Haji terdengar sangat nyata, seolah-olah ia sedang berdiri tepat di samping telinga Fajar. Tangan hantu itu semakin erat mencekik, membuat lidah Fajar mulai menjulur keluar karena rasa sakit. Fajar mencoba meraih botol air suci yang terjatuh tidak jauh dari jangkauan tangannya yang lemas. Dengan sisa tenaga terakhir, ia berhasil meraih botol itu dan menyiramkannya ke wajah sosok pocong tersebut. Ledakan kecil terjadi, membuat sosok pocong itu terpental mundur dan melepaskan cengkramannya yang sangat mematikan. Fajar batuk-batuk hebat, mencoba mengisi paru-parunya dengan udara yang kini terasa sangat berdebu dan amis. Ia melihat sosok pocong itu merangkak di lantai, tubuhnya perlahan-lahan mulai mencair menjadi lumpur hitam. Bau bangkai yang luar biasa menyengat membuat Fajar ingin pingsan, namun ia tahu ia harus segera pergi. Ia mengambil sebuah linggis besar yang terletak di pojok dapur untuk menghancurkan dandang tersebut. Fajar menghantamkan linggis itu berkali-kali ke dinding logam dandang dengan kekuatan penuh dan rasa marah. Dandang itu akhirnya pecah, mengeluarkan isi yang membuat jantung Fajar hampir berhenti berdetak karena terkejut. Di dalam dandang itu bukan berisi air atau daging, melainkan tumpukan kain kafan dan rambut manusia. Ada juga potongan tulang belulang yang sudah menghitam karena direbus selama bertahun-tahun dalam ritual pesugihan. Fajar menyadari bahwa inilah rahasia kelezatan kuah bakso Pak Haji yang sangat terkenal itu. Rasa gurih yang selama ini dinikmati pelanggan berasal dari sari-sari tubuh manusia yang menjadi tumbal. Tiba-tiba, ruko itu mulai bergoyang hebat, seolah-olah akan segera runtuh rata dengan tanah yang gembur. Suara rintihan ribuan nyawa terdengar menggema dari balik tembok-tembok semen ruko tua yang mulai retak. Fajar segera berlari menuju pintu depan, namun pintu itu kini telah berubah menjadi dinding bata yang kokoh. Ia terjebak di dalam bangunan yang sebentar lagi akan menjadi kuburan massal bagi rahasia hitam ini. Ketakutan kembali melanda jiwa Fajar saat ia melihat bayangan Pak Haji mulai mendekatinya kembali. "Kamu tidak bisa pergi, Fajar. Perjanjian ini tertulis dengan darah di atas kain kafan." Pak Haji tertawa bertahak-tahak. Wajahnya kini mulai hancur dan melepuh sama seperti sosok pocong tersebut. Fajar mencoba mencari jalan keluar lain. Ia melihat sebuah jendela kecil di bagian atas gudang penyimpanan. Dengan sisa kekuatan yang ada, ia memanjat tumpukan peti kayu tua yang berdebu dan penuh rayap. Tangannya terluka terkena paku berkarat, namun ia tidak memperdulikan rasa sakit yang menjalar di tubuhnya. Fajar berhasil mencapai jendela itu dan memecahkan kacanya menggunakan sikut tangannya yang sudah mulai berdarah. Ia melompat keluar tepat saat atap ruko itu ambruk menimpa area dapur dengan suara dentuman keras. Debu tebal membumbung tinggi ke langit malam yang gelap, menutupi seluruh area perempatan jalan yang sunyi.
Fajar jatuh tersungkur di atas aspal jalan raya. Badannya terasa remuk, namun ia bersyukur masih bernafas. Ia menatap ke arah ruko yang kini telah rata dengan tanah, meninggalkan puing-puing kayu. Masyarakat sekitar mulai berdatangan karena mendengar suara gemuruh runtuhnya bangunan tua peninggalan Pak Haji yang angker itu. Mereka menemukan Fajar dalam kondisi yang sangat mengenaskan, penuh luka goresan dan berbau amis yang menyengat. Fajar hanya bisa menunjuk ke arah puing-puing ruko dengan tatapan mata yang kosong dan penuh dengan trauma. Warga mencoba mencari tanda-tanda kehidupan di balik reruntuhan bangunan, namun mereka hanya menemukan kesunyian yang mencekam. Tidak ada jenazah Pak Haji atau sisa dandang yang tadi dihancurkan oleh Fajar di sana. Polisi yang datang ke lokasi kejadian merasa heran karena tidak menemukan satu pun benda yang diceritakan Fajar. Dapur ruko itu tampak kosong melompong, seolah-olah tidak pernah ada dandang atau material bangunan yang tersisa. Hanya ada sebidang tanah kosong yang kini ditumbuhi rumput liar yang berwarna hitam pekat dan berbau busuk. Banyak warga yang menganggap Fajar hanya berhalusinasi karena stres akibat bekerja terlalu keras di warung tersebut. Namun Fajar tahu apa yang ia lihat dan ia rasakan di malam jahanam itu. Bekas luka melepuh di tangan Fajar tidak pernah bisa sembuh total meskipun sudah diobati secara medis berkali-kali. Luka itu selalu mengeluarkan aroma amis setiap kali malam Jumat Kliwon tiba sebagai pengingat akan perjanjian gaib. Fajar menghabiskan sisa hidupnya dengan berpindah-pindah kota, mencoba lari dari bayang-bayang masa lalu yang terus mengejar. Ia tidak pernah berani lagi menyentuh makanan bernama bakso seumur hidupnya karena rasa trauma yang mendalam. Bayangan kain kafan di dalam uap panas selalu muncul setiap kali ia melihat makanan berkuah. Hingga saat ini, tanah bekas ruko Pak Haji tetap dibiarkan kosong karena tidak ada orang yang berani membelinya. Tanaman yang tumbuh di sana selalu mati mengering dalam waktu singkat, seolah-olah tanahnya telah dikutuk oleh kegelapan. Beberapa warga sering melihat sosok tinggi besar terbungkus kain putih berdiri diam di tengah lahan kosong tersebut. Sosok itu seolah sedang menunggu seseorang yang cukup berani untuk kembali membangun warung di atas tanah berdarah. Pesugihan warung pocong hanyalah satu dari sekian banyak rahasia kelam yang terkubur di bumi ini. 3 tahun berlalu sejak ruko Pak Haji runtuh menjadi puing. Fajar mencoba menata kembali hidupnya di kota yang baru. Namun, trauma itu seperti bayangan hitam yang selalu mengikutinya. Aroma kuah bakso selalu berhasil membuat perutnya mual. Jantungnya berdegup kencang setiap melihat uap panas dari dapur. Luka melepuh di tangan kanannya, meninggalkan bekas hitam yang aneh. Setiap malam Jumat Kliwon, luka itu terasa panas membakar. Bau amis darah samar-samar tercium dari pori-pori tangannya. Fajar sering mengurung diri di dalam kamar kontrakannya. Ia merasa tubuhnya perlahan membusuk dari dalam secara gaib. Suatu malam yang pekat, sebuah paket misterius tergeletak di depan pintu. Bungkusannya dari koran kusam yang berbau tanah makam basah. Dengan tangan gemetar, Fajar membuka bungkusan yang terasa sangat dingin itu.
Di dalamnya terdapat sebuah mangkuk bakso tua yang sudah retak. Di dasar mangkuk itu tertulis nama Pak Haji dengan cairan merah. Fajar melempar mangkuk itu ke dinding hingga hancur berkeping-keping. Tiba-tiba lampu kamarnya berkedip redup lalu mati total. Kegelapan seketika menyergap, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Bau busuk bangkai memenuhi ruangan kamarnya yang sempit. Fajar merasakan sentuhan kain kasar yang basah di pundak kirinya. Sosok pocong itu ternyata tidak pernah benar-benar pergi. Kutukan pesugihan itu telah mengikat jiwa Fajar secara permanen. Buka warungnya, beri kami makan, bisik suara serak itu. Suaranya terdengar seperti gesekan tulang di dasar liang lahat. Fajar jatuh berlutut, menangis memohon ampun di tengah kegelapan. Namun pesugihan hitam tidak pernah mengenal kata ampun bagi korbannya. Dengan sisa keputusasaan, Fajar kembali ke tanah bekas ruko tersebut. Ia membawa sebotol bensin, berniat membakar habis sisa kutukan itu. Sesampainya di sana, tanah kosong itu tampak aneh dan berbau anyirar. Bayangan Pak Haji terlihat berdiri kaku di tengah kegelapan malam. Mulut Pak Haji tampak dijahit kasar dengan benang hitam. Ia menunjuk ke arah tanah yang mulai mengeluarkan uap panas. Fajar menyiramkan bensin dan menyalakan api dengan tangan bergetar. Api berkobar hebat, namun tidak mengeluarkan rasa panas sedikit pun. Di tengah kobaran api biru itu, sosok pocong tersebut malah tertawa. Fajar menyadari bahwa usahanya melawan sungguh sia-sia belaka. Kekuatan gelat ini sudah mengakar terlalu dalam di tanah tersebut. Fajar menjerit saat bayangan api mulai menelan kesadarannya. Keesokan harinya, warga hanya menemukan sisa abu di tanah kosong itu. Fajar menghilang tanpa jejak, seolah ditelan hidup-hidup oleh bumi. Polisi menutup kasus ini sebagai orang hilang tanpa petunjuk pasti. Namun warga sekitar tahu, tumbal pesugihan selalu mengambil paksa korbannya. 6 bulan kemudian, sebuah warung bakso baru buka di kota sebelah. Warung itu sangat laris dan selalu dipenuhi antrean panjang. Pemiliknya adalah seorang pemuda pendiam yang selalu memakai sarung tangan panjang. Ia memiliki satu aturan ketat untuk semua pegawainya di area dapur. Jangan pernah menoleh ke arah dandang yang sedang mendidih. Begitulah cara kutukan ini bertahan hidup dan mencari mangsa baru. Keserakahan manusia selalu menjadi jalan masuk bagi teror alam gaib. Hingga kini, jeritan tertahan itu masih menggema di dalam kuah kaldu. Kisah Fajar ini menjadi peringatan keras bagi kita semua. Jangan pernah tergiur oleh kekayaan instan yang menuntuk nyawa manusia. Berhati-hatilah saat kalian makan di tempat yang terasa ganjil. Mungkin saja kalian sedang memakan sisa penderitaan orang lain. Terima kasih telah menemani malam yang sunyi ini bersama kami. Jaga selalu kewaspadaan kalian dimanapun kaki berpijak. Kunci rapat pintu kalian, dan jangan lupa berdoa sebelum tidur.
Sampai jumpa di kisah nyata mengerikan selanjutnya. Selamat malam.